Baiklah teman-teman yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, pada video kali ini kita akan belajar mengenal sebuah aplikasi dari Google, yaitu Google Sheet. Kita mulai saja langsung. Dengan membuat sebuah file di Google Drive teman-teman. Di sini klik kanan, kemudian pencet tombol Google Sheet. Ini teman-teman akan dipindahkan pada tab berikutnya untuk memulai aplikasi Google Sheet. Google Sheet yaitu sebuah aplikasi yang biasanya digunakan untuk akuntan. Kalau kita sering menggunakan dalam versi offline seperti Microsoft Excel, maka Google Sheet ini adalah versi online yang dikeluarkan oleh Google. Meskipun online, tapi sebenarnya Google Sheet ini juga bisa digunakan secara offline, ya. Ini adalah tempat atau layar kita bekerja, ya. Pada tampilan ini kita disuguhkan, ya, menu-menu di atas ini mulai dari file. Ini kaitannya dengan yang berhubungan dengan file. Pada saat pembuatan pertama kali ini, file kita tidak memiliki judul, ya. Jadi untitled spreadsheet, ya. Ini kita bisa menggantinya dengan cara langsung aja diklik di sini. Jadi misalkan latihan 1, kemudian di enter. Pada saat kita meng-enter ini, otomatis akan tersimpan di sini. Jadi kita tidak perlu menyimpannya dengan menekan keyboard Ctrl S seperti yang kita lakukan pada aplikasi Excel, ya. Selain itu, kita juga bisa mengganti namanya pada menu file ini. Ganti nama, latihan, ganti nama file, ya. Kita enter saja. Ini akan tersimpan secara otomatis, ya. Selain file, ada menu edit, ya, mulai dari undo, kemudian cut, copy paste, dan seterusnya, kemudian bilan, ya. Kita bisa nge-zoom layar penuh, ya. Kemudian kita mengembalikan seperti biasa menggunakan dengan Escape. Kemudian ada menu tampilan atau view, ada sisipkan, ada format, data, analisis data, alat, ya. Kemudian eksistensi lainnya, ya. Sudah itu untuk menu-menu yang ada pada Google Sheet.
kemudian di sini juga kita disuguhkan dengan toolbar seperti yang sering kita gunakan, mulai Andorido, kemudian print. Jika kita mau print ya, kemudian ada ya zoom, penggunaan format mata uang, persen, kemudian angka desimal ya desimal, kemudian format lain termasuk font ya, ukuran, kemudian bold atau untuk menebalkan, kemudian sampai pada fungsi-fungsi lain seperti zoom, override dan lain sebagainya ya. Ini sedikit pengenalan tentang Google Sheet. Kemudian pada menu sel, pada layar atau halaman Google Sheet ini ya, kita disuguhkan mulai dari A, B, C sampai Z ya. Ini sampai pada kolom Z. Jadi yang huruf ABC ini kolom ya sampai Z. Tetapi ini bisa ditambahkan ya dengan cara klik kanan kemudian disisipkan sebelah kanan, misalkan jadi AA ya, dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa menyisipkan secara langsung 3 kolom ke kanan ya, jadi AA, AB, AZ, AD, dan AE ya. Ini untuk batasan kolom yang diberikan di Google Sheet. Kemudian pada barisnya kita diberikan sebanyak 1000 ya, 1000 baris. Tetapi kita bisa menggunakan lebih dari itu ya, dengan cara insert aja atau sisipkan baris ya di bawahnya. Seperti ini. Ya, ini sedikit pengenalan saja ya. Kita akan mencoba lagi ya. Di sini ada sheet 1. Seperti pada Excel, kita bisa menduplikasi, menyalin, kemudian ganti nama, termasuk ubah warna ya. Semua yang kita buat ini secara otomatis tersimpan di Google Drive yang kita miliki ya, seperti ini. Kita mencoba lagi ya, pada tabel-tabel yang ada di Excel. Untuk mengisi Excel kita langsung ketikkan saja nomor, nama lengkap, kelahiran, tanggal, jenis kelamin, dan seterusnya ya. Kita akan mencoba membuat sebuah tabel
ya kita bisa memberikan warna pada tabelnya seperti ini. Selain itu kita bisa memerger dua sel atau dua sel. Nah, ini dengan menggabungkan sel ini, gabungkan semua. Nah, ini juga gabungkan semuanya. Kemudian untuk merapikan, ya, kita jadikan di tengah. Ya, ini tengah antara satu baris dengan baris kolom, ya. Kemudian kalau antara baris, ya di sini, ya. Kemudian kita juga bisa mengurangi dan melebarkan, ya, sel kolom Google Sheet, ya, dengan cara menarik atau dengan cara klik kanan, kemudian ubah ukuran kolom. Ya, ini defaultnya isi 100, ya, 100. Ya, saya tidak tahu 100 ini 100 pixel atau yang pasti ini 100. Kemudian kalau kita ingin menyesuaikan pada isi atau value yang ada di dalam kolom, ya kita paskan sesuai data, ya. Contoh 1. Ini hanya contoh saja, ya. Kemudian nama, seperti pada Excel kita juga bisa membuat angka berurutan dengan cara menggeserkan kursornya saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau copy paste, ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini yang terisi adalah semua format, ya. Tetapi kalau misalkan kita ingin menempelkan tempelan khusus, ini misalkan hanya nilai, ya, nilai saja, nah, maka formatnya tidak akan berubah.
warna pada tabel ini, ya bisa langsung saja ini warna teks ya, kemudian warna tabelnya seperti ini teman-teman hasilnya. Fungsi-fungsi yang seperti kita gunakan pada Excel ya. Misalkan kita buat S1 ya. Kemudian kita isi sama umur, kita copy saja di sini. Atau kita juga bisa mengcopy sheetnya ya, duplikasi. Ini kita hapus saja dulu. Hapus. Oke. Kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti di Excel, misalkan KHS1 NIM-nya sama dengan di sini langsung ya, ini akan otomatis. Kemudian kita copy saja. Ini juga kita pastekan. Ya, jadi nama-nama yang ada di sini ini akan menyesuaikan dengan data mahasiswa di sini. Kita cek pada KS1, wah ini sudah otomatis ya, otomatis. Kita buang saja ini. Hapus kolom. Kita juga bisa menggunakan seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi. Jadi kita misalkan merubah format bersyarat ini di kolom E nomor 6 ya, kita bisa menggunakan tindakan lain format bersyarat.
ya. Jadi ini terangkan rentang E6 ya. Jika tidak kosong ya, misalkan ya, jika tidak kosong maka tabelnya berwarna hijau, kemudian dan ini hurufnya berwarna putih. Selesai ya. Jadi misalkan angka kita tinggal copy saja. Kalau kita Ctrl V kita langsung termasuk formatnya akan terisi juga ya, formatnya mengikuti. Tetapi kalau yang kita copy Ctrl Shift V maka kita akan mendapatkan nilainya saja ya. Selain itu kita juga bisa memvalidasi data ya. Validasi data apa saja yang boleh masuk di sini ya. Misalkan nomor ya, kita beri rentang antara 61 sampai 100. Simpan. Setelah menyimpan kita coba tidak valid ya. Jadi untuk validasi data ya, karena kita hanya menampilkan peringatan, maka pada saat ada kesalahan maka tetap terinput hanya saja ada peringatan. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tolak masukan maka tidak bisa kita input dengan data yang tidak sesuai. Jadi misalkan 50. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi
seperti yang ada pada Excel ya, kita misalkan if, kemudian langsung tetap saja ya, if E8 maka nilainya A. Ya, seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan penjumlahan ya, zoom. Ya, itu saja pengenalan ya dan percobaan latihan Excel ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum.